Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah strategi pemasaran. Pada sesi ke-11 ini kita akan belajar mengenai strategi produk. Baik, sebelum jauh mengenai strategi produk, kita akan kemukakan dulu apa itu produk. Mari kita kenali dulu apa yang disebut dengan produk itu. A product is anything that can be offered to a market to satisfy a want or need. Jadi produk itu adalah apa saja ya, segala sesuatu that can be offered yang dapat ditawarkan to a market kepada pasar to satisfy untuk memuaskan a want or need. Jadi keinginan atau kebutuhan. Jadi produk itu apa saja gitu ya, including physical goods. Termasuk di dalamnya adalah barang fisik, service, jasa, experience, events, persons, place, properties, organization, information, and ideas. Jadi tidak hanya barang fisik saja yang kita sebut sebagai produk itu. Jadi produk dalam arti luas ini ya. Jadi kita kan memasarkan produk. Di dalamnya memasarkan produk itu adalah juga di dalamnya terkandung jasa. Jadi apa saja yang bisa dipasarkan, seperti kalau physical goods kita sudah kenal ya, makanan, minuman, buku, bangku, meja, kursi, dan sebagainya. Kalau service, yaitu jasa seperti menjual keahlian gitu ya. Misalnya bisa menjual keahlian, bisa juga pelayanan ya. Misalnya hotel, dokter, psikolog, dan sebagainya ya. Kemudian experience itu menjual pengalaman. Jadi ini adalah hal yang bisa dipasarkan. Misalnya pengalaman, menawarkan pengalaman main salju misalnya, atau menyelam di Bunaken misalnya, atau di rumah hantu gitu. Nah, itu experience. Jadi menawarkan satu pengalaman yang tidak mungkin bisa dinikmati apabila si pembeli tidak merasakan apa yang dijual oleh pemasar gitu ya. Kemudian events itu adalah kegiatan-kegiatan atau acara ya, jadi sekarang banyak acara-acara seperti event organizer ya, menyelenggarakan pesta perkawinan ya, kemudian ulang tahun perusahaan, ulang tahun seseorang gitu ya, tokoh misalnya, atau selebriti ya. Nah, kemudian persons, ya ini menjual orang dalam tanda kutip, menjual seseorang. Person tentu yang punya branding ya, punya merek orang, seperti misalnya artis atau motivator, atau orang yang punya nama besar yang dikenal. Kalau dulu di bidang sulap misalnya, ada Deddy Corbuzier kan. Deddy Corbuzier, begitu mendengar merek Deddy Corbuzier kita ingatnya sulap. Tapi kalau sekarang personnya sudah mau beralih ya, membranding dirinya dengan yang lain. Kemudian ada juga yang jago masak, misalnya Farah Queen. Nah, itu merek Farah Queen itu menjadi satu merek atau branding tentang memasak gitu ya, punya nama besar di bidang memasak. Jadi orang yang memasarkan Farah Queen adalah akan menjual persons atau merek Farah Queen itu untuk acara-acara yang terkait dengan makanan misalnya gitu. Kemudian kalau di bidang kecantikan ada Rudy Hadiswarno, itu adalah merek ya, orang mungkin menjual orang dalam satu kegiatan yang terkait dengan kecantikan misalnya. Kemudian place, menjual tempat ya, menjual tempat itu ya, tempat wisata misalnya, atau tempat perumahan gitu ya. Properties ini juga hak milik seperti perumahan. Organization seperti universitas, museum. Information ya, orang majalah atau acara acara-acara yang di televisi gitu ya, kemudian majalah atau infotainment gitu kan, itu menjual informasi. Kemudian ide ya, menjual ide ya, jadi ada ide-ide baru yang dijual.
oleh marketer. Lebih jelas lagi, produk didefinisikan sebagai segala sesuatu, tadi sudah ya, yang ditawarkan ke perusahaan, ke pasar. Kemudian produk dan merek menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan, karena merek menjadi bagian penting sekarang ini. Nah, jadi merek ini punya nilai atau aset ya. Merek ini sekarang ini merupakan satu aset yang intangible, aset yang tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Tapi itu nilainya sangat tinggi ya. Jadi kalau kalian rajin membuka misalnya Business Week, itu akan biasanya ada 100 merek yang paling bernilai. Jadi kalian bisa lihat tuh daftarnya. Setiap tahun itu bisa berubah, mana perusahaan yang memiliki merek yang nilainya paling tinggi sampai yang paling rendah, 100 yang paling rendah, atau 10 lah, lihatlah 10 merek yang paling bernilai. Itu biasanya tiap tahun bisa bergeser, dan kalau tidak salah yang dulu mereknya sifatnya lebih ke lebih ke produk, sekarang lebih ke yang terkait dengan merek-merek global gitu ya, yang terkait dengan IT. Nah, itu jadi ada pergeseran seperti Microsoft Office yang dulunya itu handphone ya, kemudian bergeser ke jasa, kemudian sekarang sudah mulai bergeser ke produk-produk yang terkait dengan IT ya. Kayak misalnya penyedia software gitu, atau Apple, kemudian merek-merek Microsoft Word gitu. Nah, itu bisa di browsing ya oleh kalian, 10 merek yang paling bernilai ya. Hampir diyakini bahwa merek menunjukkan kualitas daripada barang maupun jasa. Nah, jadi antara merek dengan produk itu satu hal yang sekarang sulit untuk dipisahkan. Sehingga nanti kalian sesudah kita belajar strategi produk ini, kita akan belajar mengenai bagaimana manajemen brand management. Jadi bagaimana strategi untuk pengelolaan sebuah merek. Kalau dulu kita mengenal merek dan brand, itu menjadi hal yang berbeda sekarang ini, merek dan brand ini ya. Tadinya kita hanya bicara merek, kemudian kita bicara mengenai branding. Nanti kita belajar di sesi ke-12. Nah, di sini kita lihat 3 komponen barang yang ditawarkan. Jadi pada satu produk yang ditawarkan, itu ada 3 hal yang harus diperhatikan ya. Di sini bentuknya segitiga atau memiliki 3 sudut. Di sini ada value based prices. Jadi barang itu dijual dengan nilai yang didasarkan pada harga. Jadi punya keunggulan di harga. Best prices. Jadi pada harganya itu. Dengan kualitas yang sama, maka perusahaan menawarkan harga yang lebih unggul, ya, lebih kompetitif. Nah, itu. Nah, kemudian bisa juga service mix and quality. Jadi bauran jasa dan kualitas produk. Ya, jadi kualitas jasa, kualitas dan bauran jasa. Jadi jasanya seperti apa, kualitas jasanya, juga bauran jasanya. Tidak hanya kualitasnya ya. Tadi best price, jadi nilai ditawarkan berdasarkan harga. Kemudian bagaimana bauran jasa yang bauran layanan yang ditawarkan oleh satu pramasar ya, marketer. Itu bauran jasanya, mungkin bauran layanannya misalnya di situ ada baik itu pesan antar dilayani, kemudian jaminan atau garansi, misalnya gratis servis, gratis perbaikan. Nah, itu bauran jasa. Kemudian tidak cuma baurannya, semakin banyak bauran jasa yang dipilih, semakin bagus penawaran yang diberikan oleh marketer. Tapi juga yang dilihat adalah quality-nya, quality dari jasanya itu seperti apa. Jadi di sini quality and mix service, jadi kualitas dan bauran layanannya atau layanan tambahan dari produk yang ditawarkan. Nah, kemudian sudut yang ketiga ini kita lihat product features and quality. Jadi yang dilihat adalah baik kualitas produknya maupun fitur-fitur produk yang ditawarkan atau yang terdapat pada produk tersebut. Nah, kalau di buku Kotler kita akan lihat bahwa 3 komponen ini disebut sebagai QSP. Jadi quality,
ya, untuk memudahkannya, quality, service, and prices. Jadi 3 hal itulah kalau menurut keyakinan dari para ilmuwan, ya, dari para peneliti. Jadi ini saja yang harus bukan ini saja, maksudnya inilah yang paling penting, nilai excellent untuk customer gitu. Oke. Nah, ketika kita berbisnis produk, ya, atau berbisnis jasa, berbisnis apapun, maka ada tingkatan produk, ya, ada totality produk yang dapat memberi kepuasan kepada konsumen. Jadi perusahaan itu macam-macam, ada yang bergerak di core benefit, ya, produk dengan core benefit, ada yang bergerak di basic product, ada yang bergerak di expected product, di augmented product, atau di potential product. Nah, ini adalah tingkatan yang makin ke atas ini, makin keluar ini, maka dia itu makin tinggi tingkatannya. Jadi bisa saja satu perusahaan bergerak di core benefit dulu, baru kemudian ke atas sampai ke potensial produk. Bisa juga memang dia hanya mampu di core benefit, tapi kalau jika core benefitnya sudah dilakukan, ya, atau dipenuhi, maka perusahaan harus bergerak di basic product, baru kemudian ke expected product dan seterusnya. Apa itu yang dimaksud dengan core benefit? Core benefit adalah, atau dalam nama lainnya, manfaat inti, manfaat atau jasa dasar yang benar-benar diinginkan konsumen, sehingga membuat dia membeli barang ataupun jasa. Nah, jadi kalau misalnya sebuah perusahaan berbisnis hotel, katakan begitu, ya, dan dia hanya menyediakan tempat tidur saja, dan customer bisa tidur dan istirahat, itu saja, ya, tidak memberikan tambahan layanan apapun, maka dia bergerak di bisnis core benefit atau manfaat inti dari produk itu. Jadi pebisnis yang berbisnis di bidang perhotelan, penginapan gitu, ya, dia hanya menyediakan manfaat intinya, yaitu yang penting customer bisa istirahat dan tidur gitu, ya. Kemudian kita berlanjut, nah ini core benefit, kemudian basic product atau produk dasar. Nah, naik lagi ke tingkatan berikutnya, jika mampu dan dengan melihat segmen pasarnya, maka pemasar bisa mengubah atau lebih baik kalau pasar mampu mengubah manfaat inti ini menjadi produk dasar. Misalnya selain menyediakan tempat tidur saja, dia juga ada meja, lemari, kemudian ada kamar mandinya gitu, ya, dan kemudian ada tempat tidur yang nyaman, tempat tidur itu. Kayak ada tempat tidurnya, pasti ada tempat tidurnya, ya. Ini masuk ke manfaat inti. Tapi ada kamar mandi misalnya, atau misalnya kalau yang dimanfaat inti kamar mandinya di luar misalnya, ya, sama-sama bareng-bareng. Kalau di kos-kosan misalnya kamar mandinya bersama. Tapi kalau di sini di produk dasar dia sudah menyediakan kamar mandi. Terus di kamar hotelnya ada tempat cuci muka, ada meja, lemari pakaian, terus klosetnya sudah ada. Jadi produk dasar itu menyediakan lebih lengkap daripada produk inti. Kemudian apa yang harus dilanjutkan oleh seorang pengusaha atau marketer, yaitu expected product atau produk yang diharapkan. Di sini pemasar harus menunjukkan atribut dan kondisi apa yang umumnya diharapkan. Nah, seperti expected product, seperti namanya diharapkan. Kalau tadi ada tempat tidur, maka konsumen mengharapkan tempat tidurnya bersih, empuk, ya. Handuknya juga baru dicuci gitu, ya. Selalu dicuci, setiap customernya ganti atau setiap hari dicuci. Kemudian lampunya dapat dinyalakan dan suasananya relatif tenang. Jadi kalau misalnya kita ingin memasarkan satu bisnis pada wilayah expected product, maka kita harus perhatikan bahwa apa yang disediakan pada produk dasar ini itu harus dijamin atau diperhatikan atribut apa yang diinginkan oleh konsumen atau sesuai dengan harapan konsumen. Kita menyediakan tadi di produk dasar tempat tidur, maka di expected product kita harus menyediakan tempat tidur yang bersih, empuk gitu, ya. Kemudian handuknya juga bersih,
lampunya ada tapi tidak bisa nyala. Nah, itu bukan expected product. Kemudian penginapan yang ditawarkan adalah istirahat dan tidur, tapi ternyata tidak bisa tidur karena berisik misalnya. Nah, itu berarti kita belum masuk ke wilayah expected product. Jadi suasana harus dijaga supaya tenang, ya. Nah, masuk ke produk tambahan atau augmented product, ya. Produk tambahan ini adalah itu area yang memungkinkan satu produk terdiferensiasi terhadap produk yang lain. Jadi tidak hanya tadi seperti yang diinginkan konsumen, tapi juga ada sesuatu yang terdiferensiasi. Misalnya, atau katakanlah konsumen sampai berkata ini beda dengan yang lain. Ini memang sama, ada tempat tidur, ada kloset, ada tempat cuci muka dan sebagainya, tetapi ini memiliki excellent customer service misalnya. Jadi istimewa lah gitu ya. Kalau kita bisnis di bidang pendidikan, ya ada laboratorium, ada kelas, tapi juga ada taman misalnya. Ya, itu produk tambahan. Atau tempat parkirnya sangat luas. Atau ada misalnya kalau di hotel ada kolam renang. Itu adalah produk tambahan. Sampai ke tahap produk potensial. Nah, produk potensial ini sebagai pengusaha kita harus mampu menciptakan switching cost sehingga si pelanggan itu tidak bisa berpindah ke lain hati gitu ya. Segala sesuatu yang dipersiapkan oleh pemasaran yang dapat menjawab kebutuhan pelanggan sehingga sampai gitu si pelanggan itu tidak bisa atau sulit kalau mau pindah ke produk atau jasa lain. Misalnya kalau kita punya bisnis uh, apa namanya PC gitu ya atau handphone, maka kita memberikan layanan gratis service selama sepanjang garansi misalnya. Nah, maka apabila ada pelanggan yang ingin pindah ke produk lain atau jasa lain, dia akan berpikir ulang. Karena dengan dia pindah, maka dia akan memiliki biaya tambahan, yaitu apabila servis dia harus mengeluarkan biaya lagi. Jadi dia akan berpikir ulang untuk pindah ke pelanggan yang lain, ke pemasar yang lain atau yang disebut dengan biaya kepindahan atau switching cost. Nah, dengan cara yang kreatif gitu ya, biasanya para pengusaha bisa membuat seperti member card gitu ya, dengan fasilitas-fasilitas bagi pelanggan yang memiliki member card. Misalnya apabila punya member card di sini 10 kali bagi member card 10 kali melakukan servis maka 1 kali gratis. Nah, ketika sudah 5 kali mau pindah perusahaan, customernya kan berpikir ulang, oh saya sudah 5 kali, sayang kalau misalnya dia pindah ke tempat lain karena ada fasilitas 1 kali gratis. Nah, kalau perusahaan sampai sanggup melakukan seperti itu, berarti dia sudah masuk ke wilayah produk potensial atau potensial produk. Sukses memasarkan satu produk ditentukan kemampuan pemasar mengenali klasifikasi produk itu sendiri. Jadi ketika seorang pemasar ingin memasarkan produknya, kita harus kenal betul ya. Produk kita tuh masih di klasifikasi yang mana. Kalau begitu kita perlu belajar mengenai skema klasifikasi produk itu seperti apa. Nah, dengan kita mengenali klasifikasi produk, maka kita bisa menentukan sifat dari produk tersebut. Sehingga strategi pemasaran yang ditempuh pun tidak bertentangan dengan sifat dari produk itu sendiri. Ya. Nah, seperti apa skema klasifikasi produk itu? Kita bisa lihat di mind map-nya yang lebih besar. Nah, ini saya sudah buatkan seperti ini ya. Kira-kira klasifikasi produk itu ada yang berdasarkan pembagiannya tuh ada yang berdasarkan durability dan kewujudannya ya. Jadi kalau menurut klasifikasi ini, produk itu dibedakan berdasarkan durability-nya atau daya tahannya dan juga berwujud dan tidak berwujudnya, tangible or non intangible. Kemudian
Bisa juga barang itu diklasifikasikan atau produk itu berdasarkan apakah dia termasuk barang konsumen atau customer good atau bukan. Kemudian kita bisa klasifikasikan barang berdasarkan barang industri atau non-industri. Oke, kita lihat ya. Barang berdasarkan durability atau ketahanan dan tangibility atau keberwujudannya, maka barang dibagi menjadi 3, yaitu durable goods, non-durable goods, dan jasa atau service. Jadi ini durable itu yang daya tahan lama, yang tidak memiliki daya tahan yang lama. Kemudian ada yang juga masuk ke dalam service. Durable goods dan non-durable goods adalah dilihat dari daya tahannya, ya. Ini dilihat dari ini juga diklasifikasi melalui ini berwujud dan tidak berwujud. Service tidak berwujud, yang ini semuanya berwujud. Yang berwujud dibedakan menjadi berdaya tahan lama dan tidak berdaya tahan lama. Kemudian barang konsumen bagaimana mengklasifikasikan produknya, yaitu bisa dibedakan berdasarkan convenience goods, ya. Ada barang sehari-hari, kemudian ada barang belanja atau shopping goods, kemudian ada barang khusus atau specialty good, dan unsought good atau barang yang tak dicari. Oke, coba kita lihat. Ini sama juga ya ini. Nah, ini mungkin uraiannya. Nah, berdasarkan tadi daya tahan dan wujudnya. Jadi berdasarkan daya tahan dan wujudnya, durability dan tangibility-nya, maka kita lihat tadi bahwa produk diklasifikasikan menjadi barang yang non-durable dan durable. Yang dimaksud non-durable adalah produk yang tidak tahan lama, jadi hanya pakai sekali saja langsung dibuang gitu ya. Produk yang habis dalam sekali atau beberapa kali pakai saja. Nah, jumlah yang dikonsumsinya juga biasanya juga dalam jumlah kecil. Barang seperti ini dikonsumsi cepat sehingga frekuensi pembeliannya sering. Jadi kalau kita tahu bahwa barang yang kita jual ini ada termasuk dalam klasifikasi non-durable goods atau barang yang tidak tahan, maka kita harus tahu bahwa barang ini cepat sekali dikonsumsi, jadi frekuensi pembeliannya juga akan sering. Jadi kalau kita tahu sifat dari barang tersebut non-durable goods, kita bisa menentukan strateginya seperti apa. Jadi ini ditekankan bahwa barang harus banyak tersedia di rak, marginnya kecil dan iklannya besar-besaran. Jadi kalau Anda berbisnis di bidang barang yang non-durable goods, sekali pakai gitu ya, atau beberapa kali pakai saja, maka itu harus banyak Anda siapkan channel-channel ya, atau saluran distribusi atau retailernya. Kenapa? Karena ini harus segera disalurkan dengan cepat kepada konsumen. Karena konsumen akan cepat sekali membutuhkan barang tersebut. Nah, dalam menentukan harga atau keuntungan ya, nanti keuntungan kemudian larinya ke harga, maka marginnya itu nggak boleh besar-besar, nggak boleh banyak. Marginnya harus kecil. Karena ini marginnya kecil tapi perputarannya cepat ya. Fast move, jadi dia cepat berputar. Sehingga keuntungannya nggak boleh gede-gede. Ini ya, biasanya nggak besar. Kalau masih bisa besar ya syukur. Lihat pasarnya kan. Nanti kita akan bicara strategi harga. Untuk setiap harga pasti berbeda. Tapi pada umumnya pebisnis yang bergerak di bidang non-durable goods, maka marginnya itu kecil yang diambil ya. Kemudian iklannya harus besar-besaran, ya kan? Contohnya apa? Permen misalnya, ya kan? Mengambil untung dari permen kan nggak boleh besar. Iklannya juga harus habis-habisan nih, besar-besaran. Jadi kepada masa yang besar gitu, jumlah masa yang besar. Nah, permen kan di mana-mana tuh disediakan ya, di rak, di kasir misalnya. Rak-rak yang terjangkau itu banyak sekali jenisnya. Kemudian barang yang tahan lama atau durable goods. Nah, ini biasanya dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Biasanya menggunakan SPG yang lebih banyak. Jadi, kalau barang yang tahan lama seperti pakaian misalnya ya. Nah, itu kan barangnya dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Nah, mana yang harus diutamakan? Titik beratnya adalah pada SPG kita. SPG kita ini harus jago betul dan harus banyak. Ya. Jadi bagaimana
SPG itu pintar membujuk, pintar menyampaikan, mengkomunikasikan mengenai keunggulan produk. Jadi keuntungannya juga biasanya besar karena untuk membayar tenaga penjual itu tentu mahal ya, tidak seperti di non durable goods tadi. Dan juga butuh jaminan penjualan ya, misalnya jualan kulkas itu harus ada teknisi yang bukan teknisi, SPG yang penjual itu bukan SPG, bukan gal saja ya, tapi tenaga penjual, sales ya, yang mampu menjelaskan bagaimana operasi dari produk tersebut ya, jika produk itu rumit ya. Dan juga membutuhkan jaminan penjualan ya, kalau misalnya ternyata nggak berfungsi gimana. Nah itu harus ada misalnya jaminan boleh tukar barang atau jaminan uang kembali atau bagaimana ya, atau jaminan layanan servis perbaikan gitu. Nah sementara jasa ya, kita tadi yang ini yang berwujud tangible, tetapi daya tahannya ada yang lama dan sebentar. Kemudian jasa adalah produk yang tidak dapat diraba ya, tidak dapat diraba, intangibility, tidak dapat dilihat gitu kan, tidak terpisahkan itu apa? Tidak terpisahkan antara konsumen dan produsen. Contohnya misalnya kemudian tidak inseparability, jadi tidak bisa dipisahkan antara waktu memproduksi dan mengkonsumsi, biasanya itu bersamaan, tidak terpisahkan antara produsen dan konsumen ketika jasa itu diberikan. Misalnya katakanlah jasa jenisnya salon misalnya, apakah bisa salon antara produsen dan konsumen itu dipisahkan ketika jasa tersebut dilakukan? Kan nggak mungkin ya. Pasti ketika motong rambut tidak mungkin konsumennya di mana, produsennya di mana gitu, mereka harus bertemu ya kan. Jadi ketika jasa itu diproduksi, maka jasa itu saat itu juga dikonsumsi. Nah, tetapi itu konteks jasa yang dasar, yang lama. Kalau sekarang saya kira sangat mungkin dengan adanya internet. Contohnya apa yang kita lakukan sekarang adalah kuliah online ya. Bisa dipisahkan antara dosen dan mahasiswa dengan satu teknologi ya. Tapi kalau potong rambut tetap aja, sampai pun teknologi informasi berubah sangat sangat pesat pun tidak mungkin ya antara konsumen dan produsen dipisahkan. Tetap saja harus ada kontak ya, atau keterlibatan yang tinggi ya, high contact. Kemudian dia berubah-ubah itu apanya ya, berubah-ubah itu overcome-nya, outcome-nya berubah-ubah. Pada saat yang maaf, dengan produsen jasa yang sama, kemudian waktu yang sama, tenaga ahlinya sama, harga yang sama, itu hasilnya bisa berubah. Itu sifat dari jasa. Kemudian adaptif ya, banyak ya. Kita harus, nanti kalian akan mendapat mata kuliah tersendiri mengenai jasa ya. Saya rasa itu sangat menarik ya, atau sudah mendapat mata kuliah tersebut. Nah tadi klasifikasi kalau berdasarkan consumer goods classification ya, ini ada beberapa. Nah kita bahas ya. Kalau dilihat dari customer goods ya, atau consumer goods classification, maka kita akan bedakan berdasarkan convenience goods atau barang sehari-hari. Nah, kalau kita berbisnis di customer good, maka kita harus kenal convenience good itu yang seperti apa. Biasanya dibeli dengan segera, dan untuk proses pembeliannya konsumen tidak perlu mengeluarkan upaya yang berat atau upayanya minimum, seperti kecap, biskuit, payung, permen, dan lain-lain. Kan kita tidak mungkin mau membeli kecap itu di analisa dulu 1 hari, disurvei dulu, kalau perlu misalnya tanya-tanya sama tetangga kecap itu seperti apa, dalam waktu kira-kira 1 minggu baru diputuskan mau beli kecap merek yang mana. Nah kan nggak begitu, tapi kecap itu dengan cepat kita akan beli
ya. Jadi tidak perlu upaya yang berat untuk membelinya, tidak perlu survei dulu, konsultasi, nggak perlu. Biasanya sudah tahu, bahkan kalau beli juga suka kadang nitip kan. Nah, itu tidak perlu kita, eh, biasanya kita langsung menyebutkan saya beli kecap merek ABC misalnya, atau kecap merek Bango. Nah, titip ya beli kecap Bango. Nah, sudah kan, nggak perlu berpikir banyak-banyak, tinggal ukurannya aja yang mana gitu kan, atau belinya di mana. Kemudian shopping goods. Nah, ini berbeda dengan convenience goods tadi. Proses pembeliannya membutuhkan perbandingan. Apa yang dibandingkan? Nah, kecocokannya, kemudian kualitas dari barangnya. Selain itu juga harganya dan modelnya. Nah, seperti apa beli apa? Pakaian kan? Beli pakaian itu nggak cuman saya suka warna model seperti ini, tapi juga warna kan. Ada orang tertentu yang nggak suka pakai baju warna mencolok misalnya. Ada juga yang nggak suka modelnya, bahkan sampai yang detil-detilnya itu ya, pakaian tuh paling ini ya. Kemudian mobil bekas. Nah, mobil bekas itu juga tahun berapa, pernah nubruk apa enggak, kemudian AC-nya bagaimana, berfungsi atau tidak gitu kan. Selain itu harganya bagaimana. Nah, mobil bekas ya. Kemudian perabot, peralatan rumah tangga ya. Gitu. Mobil bekas itu rumitnya di kecocokan, di kualitas, harga dan model. Karena tidak dicerminkan oleh tahunnya. Bisa jadi tahun mobil yang tahunnya lebih baru belum tentu lebih bagus dari mobil bekas yang tahun yang lebih tua. Karena bisa saja mobil tahunnya lebih muda tetapi pernah kecelakaan misalnya ya. Nah, itu tentu beda dengan mobil yang agak lama tapi terawat gitu. Nah, ini memerlukan upaya yang sangat maksimum ya dari pembeli atau konsumen. Nah, kita harus kenal ini, kenal apa yang kita jual. Produk itu masuk ke klasifikasi yang mana sehingga kita bisa menentukan layanan dan strategi pemasaran yang paling tepat. Kemudian specialty goods atau barang khusus. Barang ini mempunyai karakteristik atau identifikasi merek yang unik sehingga membuat konsumen mau mencari dan mengorbankan waktu atau melakukan upaya khusus untuk membelinya. Misalnya peralatan fotografi ya, ini barang spesial. Barang spesial itu tentu mereka punya upaya yang maksimal ya, seperti halnya shopping goods, tapi agak sedikit berbeda. Di sini misalnya mobil baru ya, mobil baru merek tertentu ya, nah itu akan, atau merek yang unik gitu ya, nah itu adalah barang yang khusus. Unsought goods, barang yang tak dicari. Konsumen sesungguhnya tidak menyadari akan membeli barang itu, tapi bila diperlukan baru sadar bahwa barang itu dibutuhkan. Jadi kalau sehari-hari nggak dicari. Misalnya asuransi jiwa, lokasi pemakaman, ensiklopedia, dan lain-lain. Ada gitu yang dari sekarang yang sudah mulai cari-cari lokasi pemakaman. Nah ya. Tapi begitu meninggal pasti butuh kan pemakaman. Nah seperti itu, unsought goods. Barangnya tidak dicari tapi sadar ketika diperlukan. Kain kafan misalnya. Barangkali ada yang di antara kalian sudah menyediakan dengan kafan? Saya rasa jarang ya, kecuali usianya sudah sangat sepuh dan sakit-sakitan misalnya. Bahkan sudah sepuh juga jarang yang menyediakan kain kafan di rumahnya ya. Barangkali nanti saya butuh gitu, saya sediakan. Padahal pasti butuh kan. Nah, gitu, seperti itu ya. Klasifikasi berdasarkan orientasi konsumen. Jadi orientasi konsumen dalam membeli produk berbeda dengan produsen. Dari apa? Besarnya upaya yang dihabiskan untuk melaksanakan pembelian. Nah, ini beda kan? Konsumen itu orientasinya kemana? Apakah upaya yang besar yang dihabiskan atau tingkat resikonya yang dipertimbangkan? Apakah dia mungkin, saya mempertimbangkan tingkat resikonya membeli sesuatu itu. Kemudian tingkat keterlibatannya, apakah ini saya ikut terlibat atau tidak ya. Misalnya bisa saja ada banyak orang yang saat pandemi ini, saya nggak kuliah karena saya tidak terlibat langsung di dalam perkuliahan sehingga tidak mendapat ilmu yang cukup misalnya ya. Atau ada juga justru yang sebaliknya, saya mau kuliah daring saat ini
di saat pandemi ini dengan cara daring, karena saya tidak terganggu kegiatan saya yang lain, sementara perkuliahan bisa berjalan. Ya, itu berarti mempertimbangkan dari tingkat keterlibatan. Kemudian rentang daur hidup produk. Jadi seperti yang kita sudah bahas waktu kemarin, daur hidup produk itu kan ada di masa perkenalan, ya, kemudian grafiknya meningkat, growth, mature, dan akhirnya declining. Nah, itu adalah daur hidup produk. Barangkali ada konsumen yang di mana itu dia akan membeli, di tahapan mana. Kemudian ini klasifikasi berdasarkan industrial goods. Ada material parts, ada capital item, ada supplies atau business service, ya. Ini adalah barang material ya, bahan-bahan untuk industri, ya, misalnya lem industri atau paku gitu ya, atau gula untuk perusahaan roti. Nah, capital items itu adalah barang-barang yang sifatnya modal, barang modal, ya. Kalau ini adalah bisnis jasa atau mungkin pasokan ya, pasokan industri. Ini tadi berdasarkan rentang hidup, ada durable sama ya, berdasarkan rentang hidup juga ada yang durable, rentang hidupnya sebentar, non durable rentang hidupnya lama, non durable rentang hidupnya sebentar, disposable yaitu sehabis pakai menghasilkan sisa yang harus dibuang. Nah, itu ada randomnya, ada barang sisanya, ada sampahnya, ya, harus dibuang. Nah, ini bisa dilihat klasifikasinya lebih lengkap di sini. Kemudian, nah, mempelajari produk ini selalu terkait dengan merek. Nah, sedikit di sini kita bicara merek karena nanti manajemen brand atau brand management akan kita bahas di sesi berikutnya, tapi nggak ada salahnya kita bahas sedikit ya mengenai co-branding atau merek bersama. Jadi pemberian merek itu ada dua macam, ada co-branding dan ada perluasan merek. Co-branding itu merek bersama, fitur untuk dua atau lebih perusahaan terhadap merek tertentu. Jadi mereknya dikasih merek bersama. Misalnya produknya ada dua tapi semuanya diberi merek yang sama. Misalnya apa? ABC misalnya ya, ABC kan, misalnya ABC, ada ABC batu baterai, ada ABC kecap gitu kan, tapi menggunakan merek bersama ABC, Honda misalnya gitu. Nah, perluasan merek mungkin produknya tidak sama, tetapi tidak biasanya mereka punya merek co-branding, tetapi kemudian dia akan membuat merek yang lain gitu ya, yaitu merek bertindak sebagai payung untuk produk yang baru. Jadi khusus produk yang baru, mungkin dengan beda segmen pasar gitu. Oke, sekilas aja mengenai branding karena kita akan bahas lebih dalam nanti. Nah, kemudian bagaimana strategi produk untuk pemasaran global ya pada bagian berikutnya. Jadi ada 4, ini ada 5 ini. 5, strategi produk yang dapat dipilih oleh pemasar guna memasuki pasar global. Dual extension, perusahaan memperkenalkan produk yang pada dasarnya tidak mengalami perubahan. Saya kira nanti ada mengenai pemasaran global. Perluasan produk dan mengadopsi konsumsi. Perusahaan menyadari adanya masalah persepsi sehingga perlu mengadaptasi pola komunikasi di pasar global. Ini sangat dalam nanti ya di pemasaran global. Saya kira akan panjang sekali. Yang jelas ini ada dual komunikasi dan inovasi produk. Oke, pedoman mengembangkan kepemimpinan merek global. Menciptakan proporsi nilai yang meyakinkan. Jadi harus menciptakan proporsi nilai yang meyakinkan. Ya, kalau global itu nilai atau value, customer value yang ditawarkan itu harus unggul, harus kompetitif ya. Dan biasanya kita harus menekankan kepada competitive advantage. Jadi keunggulan kompetitif kita itu di mana? Misalnya kalau Indonesia itu kan di tenaga kerja yang murah sehingga biaya untuk membuat satu produk itu sangat murah. Jadi mungkin dia bisa menitik beratkan pada pabriknya gitu ya, pembuatannya, produknya. Tapi untuk promosi bisa jadi negara lain lebih unggul gitu ya. Atau misalnya barang pertanian di sini karena hutannya luas, lautnya luas. Nah, itu adalah sebetulnya proposisi nilai yang bisa kita tawarkan gitu.
Pikirkan seluruh unsur identitas mereka serta pilih nama, tanda, dan simbol yang mempunyai nilai potensial untuk globalisasi. Jadi sangat penting ya memilih nama, tanda, dan simbol yang memiliki nilai potensial globalisasi. Nah, ini sangat terkait dengan hal yang lain ya dalam menentukan nama, tanda, dan simbol ini. Mau kemana kita memasarkan produk ini? Untuk global itu sangat sensitif karena apa yang bagus di negara kita belum tentu bagus untuk negara lain, bisa jadi malah sebaliknya gitu. Jadi simbol juga begitu, tanda ya, misalnya merek tertentu membuat simbol yang menggambarkan individualis, tapi di negara lain itu sangat buruk individualis, sehingga harus ditekankan adalah kebersamaan. Nah, jadi mungkin simbolnya harus pasti simbolnya harus diubah. Kalau tidak, ya memiliki citra yang buruk gitu produk tersebut. Walaupun produk tersebut bagus sebetulnya, tapi orang tidak mau membeli karena simbolnya itu mungkin mengandung nilai-nilai yang merendahkan ya satu budaya tertentu atau satu agama tertentu. Gitu. Kemudian selidiki alternatif antara memperluas merek secara nasional dengan mengadopsi merek baru dengan identitas global. Nah, apakah alternatifnya mau diperluas merek secara nasional dengan adopsi merek baru atau mengadopsi merek baru dengan identitas global? Bangun sistem komunikasi perusahaan yang luas, bangun proses perencanaan yang konsisten, tugasi tanggung jawab spesifik untuk mengelola isu merek. Nah, jadi harus ada orang yang bertanggung jawab dari perusahaan ya. Nah, ada divisi khusus yang bertanggung jawab terhadap isu merek ini, permasalahan-permasalahan merek. Harmoniskan, jangan membingungkan, dan hilangkan kompleksitas. Jadi harus harmonis antara apa? Antara merek satu dengan merek lain, merek dengan strategi merek dengan strategi harga, strategi bauran, strategi yang lainnya. Ya. Alternatif strategi terkait produk dalam pemasaran internasional. Nah, jadi ada beberapa alternatif strategi yang bisa dipilih ketika kita mau memasarkan produk kita secara internasional ya. Kalau dulu ya memasarkan barang secara internasional atau masuk ke pasar global itu bisa memilih antara apakah mau melakukan joint venture, apakah mau memiliki perwakilan di perusahaan tersebut, ataukah memang mau langsung memasuki invensi atau melakukan investasi di negara yang dituju, misalnya dengan mendirikan pabrik gitu. Tetapi pada masa adanya internet ini ya, maka itu bisa dengan pilihan itu bisa bertambah gitu ya, bertambah dan lebih memudahkan, yaitu dengan toko online ya. Jadi di sini alternatif yang bisa dipilih adalah alternatif perluasan, strategi adaptasi, atau strategi penciptaan. Kalau perluasan, perusahaan bisa menawarkan produk yang tidak berubah antara di pasar luar dengan yang di dalam negeri. Jadi, produk yang ditawarkan ini adalah sama dengan yang di dalam negeri, hanya perluasan pasar saja, berarti dengan perluasan geografis gitu ya. Tadinya berjualan di mancanegara, kemudian kita luaskan pasarnya di negara lain. Nah, itu berarti adalah strategi perluasan saja. Kemana? Yaitu tentu ke negara-negara yang memiliki culture yang similar ya, mirip dengan pasar domestik gitu ya. Karena dia hanya memperluas saja. Kemudian adaptasi. Nah, strategi adaptasi ini adalah merubah unsur rancangan, fungsi, dan kemasan menurut kebutuhan negara yang berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya produk katakanlah mobil gitu ya, dengan di dalamnya ada pendingin ruangan, maka dengan strategi adaptasi ini produsen harus memperhatikan iklim di negara yang akan dituju. Misalnya negara yang iklimnya sangat dingin. Nah, maka yang dilakukan adalah adaptasi dengan merubah rancangan dan fungsi serta kemasan produk tersebut. Misalnya fungsinya yang tadinya AC ya, atau rancangannya di dalamnya ada AC, maka harus diganti dengan pemanas ruangan gitu ya. Jadi yang laku adalah tentu saja mobil yang disertai dengan pemanas ruangan. Kalau tidak beradaptasi dengan tetap dengan
AC misalnya, ya tidak ada yang beli ya. Atau juga ketika dia memasuki satu negara yang iklimnya ekstrim ya, ketika panas sangat panas, ketika dingin sangat dingin, sehingga mungkin ada double gitu, di dalamnya fasilitasnya ada AC dan ada pemanas yang kapan bisa dihidupkan dan dimatikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan negara yang dituju. Nah, berarti ini produknya diadaptasikan ya. Nah, yang unik dalam pemasaran internasional ini adalah masalah adaptasi ini. Ya, ini menarik sekali mempelajari ini ya, karena di setiap negara itu memiliki culture yang sangat unik ya. Yang unik bukan cuma saja kebutuhan karena iklim, tetapi cara pandang, agama gitu ya. Cara pandang terhadap satu satu apa namanya? Satu konsep hidup itu berbeda-beda setiap negara. Memandang sesuatu baik dan buruk itu juga bisa berbeda ya. Misalnya ketika kita kentut buang angin ya ketika kita makan, itu mungkin buruk di tradisi kita, tapi di tradisi lain mungkin berbeda. Atau menyimpan sendok sesudah menangkupkan sendok ketika sesudah makan, atau menghabiskan makanan di satu negara. Kalau kita tidak menghabiskan makanan ketika bertamu ya, ketika dijamu, bisa saja menurut negara tersebut, menurut penduduk di negara tersebut, kalau kita tidak menghabiskan makanan itu ada satu tidak menunjukkan penghargaan gitu ya, bahwa nggak enak berarti makanannya. Tapi kalau di negara lain menghabiskan makanan itu bisa jadi satu yang buruk gitu ya, berarti mungkin rakus atau kurang sopan gitu. Dan jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Kalau rasa tentu saja ya sangat, kalau bisnis makanan tentu harus diperhatikan ya, mana yang suka agak manis, mana yang lebih suka asin, pedas dan sebagainya. Bisa juga membuat strategi penciptaan, yaitu mengembangkan produk baru untuk pasar dunia. Nah, itu berarti benar-benar dibuat produknya yang baru, tidak diadaptasi lagi. Produk yang berbeda untuk pasar yang berbeda. Ya. Nah, tahapan perusahaan dalam kaitannya dengan pemasaran internasional ada cave dweller, naive nationalist, dan sensitive global. Cave dweller ini adalah, kalau diterjemahkan itu penghuni gua ya. Jadi produk baru diluncurkan ke pasar internasional untuk mengadaptasi kelebihan produksi. Ya karena perusahaan itu produknya berlebih, maka dia perlu meluncurkan ke pasar internasional. Nah, ini berarti tahapan perusahaan di tahapan ini, cave dweller. Tapi kalau sudah naive nationalist atau nasionalis naive ya, perusahaan mengenali kesempatan pertumbuhan di luar pasar domestik ya. Berarti dia sudah mengenali pasar itu seperti apa gitu ya. Kalau di sini dia hanya meluncurkan produk baru secara internasional untuk tujuan menyalurkan kelebihan kapasitas produksi ya, atau memang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas pabriknya gitu ya. Jadi saya ingin meningkatkan produksi, berarti cari pasar geografis yang lain ya, segmen geografis yang lain, yaitu dengan merambah ke pasar luar negeri. Nah, ini cave dweller. Kalau national naif ya, perusahaan mengenali peluang pertumbuhan di luar pasar domestik. Ada peluang nih di luar negeri. Jadi perusahaan di sini di tahapan ini sudah menyadari ya bahwa ada budaya dan pasar yang berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Sehingga alternatif yang dipakai tadi adalah adaptasi ya. Dari strategi ini dia milih adaptasi. Kalau strategi perluasan ini adalah untuk cave dweller. Kemudian global sensitif. Nah, global sensitif atau sensitif global yaitu perusahaan yang peka secara global. Ya, ini berarti tahapannya udah paling tinggi ya. Jadi peluang produk baru dievaluasi melewati batas-batas negara dengan beberapa rencana, apakah mau ada rencananya distandardisasi untuk perubahan-perubahan yang negara-negara yang sejenis, yang mirip gitu ya budayanya, iklimnya, ataukah mau memang membuat satu variasi gitu ya, variasi produk yang sangat adaptif terhadap negara
yang berbeda itu. Nah, itu berarti peka terhadap sensitif terhadap perbedaan di pasar global ya. Nah, ini terkait dengan produk ini dan mau memasarkan internasional, berarti strateginya bisa memilih ini. Tindakan perusahaan yang berhasil dalam mengembangkan produk baru, mengejar kesempatan di bidang yang unggul di pasar global. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya satu perusahaan ingin mengembangkan satu produk baru, berarti apa yang harus dilakukan? Mengejar kesempatan di bidang yang unggul. Fokus hanya pada satu atau sedikit bisnis. Jadi jangan terlalu segala digarap gitu ya. Pindah-pindah bisnisnya, tidak fokus. Jadi kalau sudah berhasil ada satu bisnis, boleh meluaskan atau diversifikasi produk atau diversifikasi bisnis, nggak apa-apa. Tetapi jangan ini belum berhasil sudah pindah lagi gitu ya. Kemudian keterlibatan manajer senior. Nah, ini perlu punya tenaga yang senior. Kemampuan menarik dan mempertahankan karyawan terbaik. Nah, itu harus dipertahankan ya. Karyawan terbaik itu diberi ameh betah gitu ya di perusahaan kita. Jadi kalau punya karyawan yang terbaik itu punya aset yang sangat besar. Kemudian harus bisa menarik karyawan yang baik-baik, jangan asal karyawan aja. Karena bisnis kita ini juga ditentukan oleh karyawan kita. Jadi memahami pentingnya ketepatan membawa produk ke pasar. Nah, jadi penting ya pengetahuan mengenai produk baru yang mana yang sudah layak untuk dibawa ke pasar. Tuh ya. Ini bagaimana mengevaluasi potensi produk baru. Apabila kita punya produk yang baru ya, kita evaluasi bagaimana potensinya. Nah, coba perhatikan berapa besar pasarnya, apakah luas atau tidak untuk masing-masing harga yang ditawarkan. Kalau harganya sekian, pasarnya seperti apa? Kalau harganya sekian, pasarnya seperti apa? Kalau harga ecer, harga distributor, apakah pasarnya ada? Gitu ya. Seperti apa daya saing perusahaan untuk masing-masing aktivitas perusahaan. Nah, persaingan berarti harus diperhatikan ya. Kalau perusahaan mau melakukan misalnya perluasan pasar dan sebagainya, atau mau meluncurkan produk baru, persaingannya seperti apa? Lihat pesaing kita ya. Jangan sampai kita sudah capek-capek mendesain produk yang baru karena biayanya sangat mahal ya untuk meluncurkan produk baru. Ternyata ketika kita luncurkan, kita tidak sanggup bertahan di dalam persaingan produk tersebut. Jadi perhatikan baik-baik persaingannya, perusahaan pesaing. Dapatkah dipasarkan produk sesuai dengan struktur yang ada? Nah, sesuai enggak dengan yang dibutuhkan? Atau kebutuhan mungkin sama, tetapi struktur pasarnya bagaimana gitu ya. Dapatkah dibiayai produk pada tingkat harga yang mendatangkan keuntungan yang cukup? Nah, itu. Jadi kalau kita menentukan harga untuk produk baru tersebut, cukup nggak keuntungannya untuk membiayai siklus hidup produk itu? Apakah produk sesuai dengan perencanaan strategis perusahaan? Nah, itu ya. Jadi kalau perusahaan sudah menetapkan satu strategi yang sifatnya jangka panjang ya, misalnya perusahaan ingin ingin meningkatkan keuntungan tahun ini sekian persen. Nah, apakah ini sesuai gitu meluncurkan produk baru ini? Atau misalnya perusahaan sedang melaksanakan strategi meraih pasar, merebut pasar, ya, merebut pasar dari pangsa pasar yang dikuasai oleh pesaing. Jadi dia mau melakukan penetrasi pasar. Tentu harganya harus rendah. Ya, lebih kompetitif bukan rendah ya, lebih bersaing dibanding pesaing yang ada kalau mau merebut pasar. Nah, apakah produk baru ini sesuai dengan strategi perusahaan? Jangan sampai bertentangan dengan strategi perusahaan. Jadi kita selalu berusaha menjual
produk di harga yang, atau misalnya belum waktunya membuat produk yang baru karena perusahaan sedang konsentrasi ke strategi perluasan pasar. Nah, itu ya perlu dievaluasi. Saya kira sekian ya untuk strategi produk. Apabila nanti ada diskusi dan pertanyaan, silahkan kita bahas di grup WA. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.